two, one, zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Nah, oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang model konseling behavioral. Nah, sejarah perkembangan model konseling ini adalah dikembangkan oleh John B. Watson pada tahun 1913. Nah, model konseling ini dikembangkan sebagai pengembangan atau agak kontra dengan model konseling psikoanalisis yang berpandangan bahwa kepribadian manusia dan perilaku manusia dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Nah, pada model konseling behavioral ini menekankan pada perilaku sadar manusia yang bisa dikondisikan, yang dipengaruhi oleh lingkungan dan khususnya hasil belajar. Nah, para ahli behavioristik memandang bahwa gangguan tingkah laku itu ditimbulkan akibat proses belajar yang salah. Nah, oleh karena itu perilaku dapat diubah dengan mengubah lingkungan yang lebih positif sehingga perilaku menjadi positif pula. Nah, perubahan tingkah laku inilah yang memberikan kemungkinan dilakukannya evaluasi atau kemajuan klien secara lebih jelas. Nah, jadi dalam model konseling behavioral ini adalah menekankan pada lingkungan sebagai proses belajar individu. Jadi, masalah disebabkan oleh hasil belajar yang salah dan cara untuk membantu memperbaikinya adalah memperbaiki lingkungan atau pengkondisian tadi sehingga klien bisa memperbaiki perilakunya secara lebih positif. Nah, selanjutnya hakikat manusia menurut model konseling behavioral. Nah, konsep utama adalah keyakinan tentang martabat manusia yang bersifat falsafah dan sebagian lagi bercorak psikologis. Nah, konseling behavioral berfokus pada perilaku manusia yang dapat dipelajari dan dapat diubah. Nah, yang pertama, padanya manusia pada dasarnya tidak berakhlak baik atau buruk, nah bagus atau jelek, namun manusia sebenarnya mempunyai potensi untuk berbuat baik atau buruk. Nah, tepat atau salah berdasarkan bekal keturunan dan lingkungan yang membentuk pola bertingkah laku dan menjadi ciri khas pribadi. Nah, jadi manusia itu mungkin teman-teman pernah dengar ada teori tabula rasa, yaitu manusia itu lahir bagaikan kertas putih. Nah, nanti yang ngasih warna itu adalah lingkungan, yang membentuk adalah lingkungan, khususnya orang tua. Nah, itu adalah pandangan dalam model konseling behavioral ini. Jadi, manusia menjadi baik atau buruk, benar atau salah, itu dipengaruhi oleh lingkungan yang menjadi tempat belajarnya, seperti itu. Lalu, prinsip yang kedua adalah manusia mampu berefleksi atas tingkah lakunya sendiri, menangkap apa yang dilakukannya dan mengatur serta mengontrol perilakunya sendiri. Nah, jadi pandangan konseling behavioral ini sebenarnya manusia itu yang menjadi kunci yang menentukan perilakunya. Jadi, kalau ingin berubah, maka manusia itu sendiri yang harus merubahnya, bukan orang lain. Lalu yang ketiga adalah manusia mampu untuk memperoleh dan membentuk sendiri pola-pola tingkah laku yang baru melalui suatu proses belajar. Kalau pola-pola lama dahulu dibentuk melalui belajar, pola-pola itu dapat diganti melalui usaha belajar yang baru. Nah, misalnya ada seseorang yang dari kecil hidupnya di keluarga yang tidak membudayakan untuk minta maaf atau membudayakan untuk tidak memaafkan orang lain. Jadi ketika ada orang yang salah, berbuat salah pada individu tersebut, maka individu tersebut akan berpandangan bahwa sekali salah tetap salah, nggak perlu dimaafkan. Nah, maka kalau ini terus menerus dibentuk dalam lingkungan keluarga tersebut, nah individu ini ketika dewasa, maka dia akan jadi pribadi yang tidak mau memaafkan orang lain dan tidak mau minta maaf ketika berbuat salah. Ini adalah proses atau hasil belajar yang didapatkan ketika kecil sampai dewasa. Nah, maka misalkan individu tadi ingin berubah menjadi lebih baik, ingin menjadi pribadi yang pemaaf, ingin bisa minta maaf ketika berbuat salah, maka ya cara konselor untuk membantunya adalah untuk membantu klien mempelajari pola tingkah laku yang baru. Nah, tentu saja misalkan lebih memilih teman-teman yang bisa memaafkan, bisa meminta maaf. Nah, sehingga individu tadi bisa juga mengkondisikan dirinya, mengkondisikan perilakunya atau men-setting perilakunya untuk bisa memaafkan dan minta maaf, seperti itu. Jadi, untuk mengubah perilakunya dibiasakan juga dengan pola perilaku yang baru dan juga lingkungan yang mendukung tentunya. Selanjutnya,
manusia dapat mempengaruhi perilaku orang lain dan dirinya dipengaruhi oleh perilaku orang lain. Nah, ini nyambung dengan pernyataan tadi ya. Jadi, ketika kita ingin berubah, kita juga perlu mencari lingkungan yang mendukung. Mungkin teman-teman pernah dengar kata vibrasi ya. Kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi bete, lalu misalkan kita ke teman kita mungkin akan juga ikut merasakan bete. Nah, itu namanya vibrasi. Nah, jadi ketika misalkan perilaku kita menyebalkan, nah tentu akan mempengaruhi teman kita seperti itu. Jadi perilaku kita bisa mempengaruhi orang lain atau teman kita, dan perilaku orang lain bisa mempengaruhi kita. Oleh karena itu, pemilihan lingkungan untuk memberikan pengaruh pada perilaku yang positif itu sangat penting dalam pendekatan ini. Nah, oke, selanjutnya kita bahas terkait kepribadian. Nah, struktur kepribadian individu meliputi pola-pola tingkah laku yang bisa dipelajari. Misalkan kepribadian yang ceria atau ekstrovert. Nah, itu bisa dipelajari misalkan karena ada pada lingkungan keluarga yang ekstrovert, melihat ibunya begitu ceria, misalkan humble dengan relasi atau teman baru. Nah, begitu juga misalkan melihat ayah yang mudah bergaul dengan orang lain. Nah, maka anak tentu akan mempelajari pola perilaku ini, sehingga kepribadian pada anak akan berkembang misalkan menjadi ekstrovert pula. Nah, seperti itu. Selanjutnya, peranan penguatan atau reinforcement ini juga penting ya, terutama penguatan dari diri sendiri atau self-reinforcement. Nah, contohnya, misalkan ketika anak tadi menjadi sosok yang ceria, ekstrovert, humble, seperti itu. Lalu misalkan ada kakak atau ibu, wah kamu bagus, kamu bisa bergaul dengan orang lain dengan sangat bagus, kamu hebat. Nah, misalkan ada penguatan seperti itu, maka akan semakin percaya diri pada anak. Nah, ditambah pula dengan penguatan yang dilakukan oleh diri sendiri. Misalkan, oh iya, aku memang orang yang humble, aku memang orang yang ekstrovert. Nah, seperti itu. Jadi, penguatan dari lingkungan ditambah penguatan dari diri sendiri itu bisa membentuk kepribadian pada individu dari kecil hingga dewasa. Nah, penguatan-penguatan itulah yang mempengaruhi kepribadian. Nah, termasuk juga kalau misalkan ada pada lingkungan yang kurang baik, nah lalu perilaku kurang baik tersebut dikuatkan, nah maka ini takutnya akan menjadi berkembang. Misalkan anak yang hidup dalam lingkungan keluarga yang terlalu dimanja, ketika melakukan kesalahan tidak diberikan konsekuensi atau tidak diingatkan, maka ketika dewasa dia akan berpendapat bahwa itu adalah hal yang benar. Apalagi kalau ada penguatan, misalkan nggak apa-apa kok, kamu kan memang, misalkan dia suka merebut mainan orang lain, misalkan suka merebut milik orang lain, selalu iri. Nah, misalkan ini tidak diingatkan dan malah keluarga nggak apa-apa, kalau kamu itu mau kamu ya udah lakukan. Nah, misalkan diberi penguatan seperti itu, nah maka tentu akan menjadi perilaku atau kepribadian yang negatif tentunya. Nah, selanjutnya manusia memulai kehidupannya dengan memberikan reaksinya terhadap lingkungannya, dan interaksi ini menghasilkan pola perilaku yang kemudian membentuk kepribadian. Jadi perilaku seseorang ditentukan oleh banyak dan macamnya penguatan yang diterima dalam situasi hidupnya. Jadi tidak hanya keluarga saja, namun lingkungan teman, lingkungan masyarakat, ketika memberikan penguatan pada perilaku-perilakunya, itu akan semakin membentuk kepribadian pada individu. Contohnya mungkin teman-teman ada yang pernah lihat sebuah film dari Singapura, ini judulnya I'm Not Stupid. Nah, jadi sebenarnya dia awalnya memiliki kepribadian yang baik, namun karena orang tuanya kurang menghargai, orang tuanya terlalu sibuk dan cenderung melihat kesalahannya, anak ini selalu dimarahi dan dimarahi. Lalu ketika SMP, anak ini menemukan lingkungan teman yang bisa menerima dia, memberikan penguatan, mengakui kemampuannya, terutama dalam IT, dalam pembuatan web dan sebagainya, sehingga anak ini dipercaya oleh gengnya itu untuk membuat web gengnya dan sebagainya. Nah, karena merasa dikuatkan, merasa selalu diberikan pengakuan, penguatan, nah maka dia lebih nyaman dengan lingkungan geng ini dan lama-lama mempelajari pola perilaku dari geng ini yang kebetulan cenderung negatif. Nah, sampai pada akhirnya anak ini ketika SMP diminta gengnya untuk mencuri. Nah, akhirnya mau. Nah, jadi begitu. Penguatan-penguatan yang diberikan oleh lingkungan, teman, keluarga itu sangat mempengaruhi pembentukan kepribadian pada manusia.
Nah, jadi aplikasinya kalau misalkan kita melihat sesuatu yang salah, maka cepat-cepat kita luruskan, kita ingatkan agar tidak semakin berkembang atau diteruskan perilaku yang negatif tersebut. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam model konseling behavioral, perilaku manusia adalah efek dari lingkungan. Dan pengaruh yang paling kuat, maka itulah yang akan membentuk kepribadian individu. Nah, jadi penting sekali kita menciptakan ekologi atau lingkungan yang positif ya, terutama dimulai dari anak. Nah, sehingga ketika sampai dewasa, itu perkembangannya bisa menjadi kepribadian yang positif. Nah, selanjutnya terkait dengan perkembangan kepribadian, jadi manusia memulai kehidupannya dengan memberikan reaksi terhadap lingkungannya, dan interaksi ini menghasilkan pola-pola perilaku yang membentuk kepribadian. Jadi tingkah laku itu dipelajari individu ketika berinteraksi dengan lingkungan melalui hukum-hukum belajar, yaitu pembiasaan klasik, pembiasaan operan, dan pembiasaan peniruan. Nah, tingkah laku tertentu pada individu dipengaruhi oleh kepuasan dan ketidakpuasan yang diperolehnya. Nah, misalnya ada anak yang misalnya ketika berbuat sesuatu itu selalu dikasih hadiah misalkan. Jadi ini namanya semacam pembiasaan ya, pembiasaan klasik, pembiasaan operan, dan masuk dalam peniruan. Jadi misalkan ketika melihat ayahnya dalam bergaul dengan temannya, misalkan ayahnya selalu menyapa duluan, lalu anaknya ini sering diajak ke lingkungan teman-teman ayahnya, nah selalu melihat ayahnya nyapa duluan, nah maka anak ini akan karena pembiasaan dan belajar seperti itu, maka anak ini juga nanti akan meniru. Jadi ketika ketemu temannya, dia akan menyapa duluan, nah seperti itu. Jadi melalui pembiasaan dan peniruan ini dapat pula membentuk pola kepribadian atau turut serta menyumbang dalam perkembangan kepribadian seperti itu. Lalu manusia bukanlah hasil dari dorongan tidak sadar, melainkan merupakan hasil belajar. Nah, sehingga ia dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi pembentukan tingkah laku. Nah, dalam pandangan model konseling behavioral ini, manusia itu lebih dipengaruhi oleh perilaku sadar, di mana bisa disetting, bisa dikondisikan gitu. Misalkan ketika kita ingin merubah seseorang untuk bisa menjadi lebih pemaaf atau bisa lebih minta maaf ketika misalkan berbuat salah, maka kita misalnya bisa mengkomunikasikan dulu dengan teman-temannya. Misalkan kita sebagai konselor, nah klien kita ini ingin mudah untuk memaafkan orang lain atau bisa minta maaf. Nah, kita sebelum anak ini masuk ke kelas atau konselor ini masuk ke kelas, kita mengkondisikan teman-teman yang di kelas. Misalkan nanti si X ini ingin sekali minta maaf ketika berbuat salah atau ingin sekali memaafkan. Nah, nanti teman-teman di sini coba ya kita tes. Nah, ada yang misalkan mencoba untuk berbuat kesalahan, apakah dia sudah bisa untuk mencoba memaafkan. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita membantu klien untuk berubah atau merubah pola perilakunya, kita juga bisa bekerja sama dengan orang-orang yang ada di lingkungannya, terutama dalam mengkondisikan lingkungannya. Misalkan untuk orang yang mau berhenti merokok, nah berarti kita bisa meminta bantuan keluarga yang ada di rumah. Misalkan kalau ada gambar rokok, ada benda rokok atau apa, dijauhkan, dan sebisa mungkin ketika nonton TV misalkan ada iklan rokok diganti. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa membantu klien dengan mengkondisikan lingkungannya seperti itu. Oke, selanjutnya kita bahas terkait tujuan konseling behavioral. Nah, menurut Latifun di tahun 2008, tujuan konseling behavior adalah menciptakan suatu kondisi baru yang lebih baik melalui proses belajar sehingga perilaku negatif dapat dihilangkan serta mengubah tingkah laku adaptif dengan cara memperkuat tingkah laku yang diharapkan dan meniadakan perilaku yang tidak diharapkan serta berusaha menemukan cara-cara bertingkah laku yang baru. Nah, jadi misalkan nih contohnya ada adiksi atau kecanduan, misalkan kecanduan drama Korea misalkan. Nah, perilaku ini ingin dihilangkan. Nah, maka caranya adalah dengan mempelajari pola tingkah laku yang baru. Misalkan bagaimana sih mengatur waktu agar misalkan ketika menonton drama Korea tidak sampai menunda waktu tidur, menunda waktu makan, seperti itu. Jadi perilaku-perilaku yang negatif ditiadakan, diganti dengan perilaku-perilaku baru yang lebih positif. Nah,
Lalu, tujuan konseling behavior adalah mencapai kehidupan tanpa mengalami perilaku simptomatik, yaitu kehidupan tanpa mengalami kesulitan atau hambatan perilaku. Nah, yang dapat membuat ketidakpuasan dalam jangka panjang atau mengalami konflik dengan kehidupan sosial. Nah, jadi harapannya perilaku-perilaku baru itu tidak sampai menyebabkan permasalahan pada konseli. Nah, kita bayangkan saja, misalkan kalau ada orang yang adiksi atau kecanduan drama Korea, misalkan sampai tidurnya itu jam 3 pagi, lalu misalkan waktunya makan nggak segera dilakukan, tapi ditunda-tunda. Nah, tentu saja itu akan bisa menimbulkan kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu. Bisa jadi kesehatannya terganggu, jam tidurnya jadi bergeser, saatnya misalkan kuliah pagi tapi ketiduran dan sebagainya. Nah, tentu ini juga akan mempengaruhi kehidupan sosialnya. Nah, seperti itu. Pasti mungkin akan meninggalkan beberapa tanggung jawab dan sebagainya. Nah, ini akan menyebabkan permasalahan pada individu dan harus segera dibantu untuk mendapatkan pola perilaku yang lebih positif. Dan selanjutnya, contoh kasus pada model konseling behavioral adalah yang pertama, tingkah laku bermasalah adalah tingkah laku atau kebiasaan negatif atau tingkah laku yang tidak tepat, yaitu tingkah laku yang tidak sesuai dengan tuntutan lingkungan. Nah, tadi ya, misalkan kalau yang adiksi atau kecanduan drama Korea misalkan. Lalu yang kedua, misalkan kalau di sekolah ada perilaku yang melanggar tata tertib atau misalkan perilaku bullying atau agresif. Nah, itu yang melanggar norma-norma masyarakat. Nah, itu adalah contoh kasus ya. Jadi kalau kita lihat behavior itu adalah tingkah laku. Nah, jadi kasus-kasus atau masalah-masalah dalam model pendekatan ini adalah yang tampak, khususnya perilaku yang ditampakkan. Nah, seperti itu. Lalu tingkah laku yang salah hakikatnya terbentuk dari cara belajar atau lingkungan yang salah. Nah, contoh kasusnya misalkan tadi yang sudah saya contohkan di awal, ada seseorang yang nggak mau memaafkan orang lain, jadi berprinsip bahwa sekali salah maka itu akan salah, nggak bisa dimaafkan. Nah, itu adalah tingkah laku yang didapatkan dari hasil belajar ketika kecil dan dibawa sampai dewasa. Lalu selanjutnya, manusia bermasalah itu mempunyai kecenderungan merespon tingkah laku negatif dari lingkungannya. Tingkah laku maladaptif terjadi juga karena kesalahpahaman dalam menanggapi lingkungan dengan tepat. Nah, bisa jadi ini ada salah penafsiran, misalkan ketika kok kalau aku nangis keinginanku dipenuhi ya. Nah, jadi menganggap bahwa nangis itu adalah cara terbaik gitu. Nah, makanya para ahli parenting itu berpesan pada para orang tua, kita juga jangan sampai kalah sama anak gitu. Kalau anak nangis itu tidak harus selalu kita turuti gitu. Ada hal-hal yang memang kita biarkan gitu, agar anak itu belajar bahwa tidak semua hal yang dia inginkan itu bisa didapatkan. Nah, seperti itu. Lalu seluruh tingkah laku manusia didapat dengan cara belajar dan juga tingkah laku tersebut dapat diubah menggunakan prinsip-prinsip belajar. Nah, jadi bisa disimpulkan contoh-contoh kasus dalam model konseling behavioral ini yang bisa ditangani dengan teknik di konseling behavioral ini adalah kasus-kasus yang lebih perilaku yang tampak ya, misalkan tadi seperti adiksi game online, adiksi drama Korea, lalu misalkan perilaku membolos, bullying, agresif, lalu misalkan perilaku yang tidak mau memaafkan orang lain, nah dan sebagainya seperti itu. Dan selanjutnya kita bahas teknik konseling dalam model pendekatan atau model konseling behavioral ini. Yang pertama adalah teknik tingkah laku umum. Nah, jadi yang pertama ada schedule penguatan. Ini adalah salah satu contohnya ya. Schedule penguatan itu adalah suatu teknik pemberian penguatan pada klien ketika tingkah laku baru selesai dipelajari dimunculkan oleh klien. Penguatan harus dilakukan secara terus-menerus sampai tingkah laku tersebut terbentuk dalam diri klien. Misalkan nih, kalau pada usia-usia SD, misalkan ketika dia bisa minta maaf ketika berbuat salah, kita berikan penguatan. Misalkan kita beri bintang di bukunya atau di tasnya. Nah, seperti itu. Setiap kali dia mau minta maaf, kita berikan bintang. Setiap kali lalu kita berikan pujian, terima kasih ya kamu sudah mau minta maaf. Nah, misalnya itu usia SD. Lalu usia SMP misalkan, ketika misalnya dia bisa mengurangi
perilaku membolosnya. Kita beri penguatan, kita beri tanggung jawab. Nah, karena kamu bisa mengurangi perilaku membolos kamu, sepertinya kamu layak nih jadi ketua kelas. Nah, kamu bisa berubah jadi lebih baik. Nah, misalkan, jadi kita kasih penguatan. Penguatan itu tidak harus berupa materi, tapi bisa berupa pujian, bisa berupa yang lain. Nah, jadi sehingga tidak juga menimbulkan ketergantungan. Nah, seperti itu. Jadi boleh materi tapi nggak boleh sampai ketergantungan. Nah, seperti itu. Nah, jadi penguatannya kalau misalkan untuk anak SMP, kita tampilkan karyanya di depan teman-temannya, kita puji dia di depan teman-temannya. Nah, itu bagi anak SMP pengakuan itu sangat penting, apalagi di depan teman-temannya. Jadi kalau kita puji di depan teman-temannya, dia akan menjadi semakin semangat untuk mengembangkan perilaku positif yang baru. Nah, selanjutnya adalah ada teknik-teknik spesifik, ada latihan asertif. Nah, ini adalah bagi orang-orang yang kadang kurang bisa menyatakan perasaannya. Jadi latihan asertif itu adalah latihan untuk bisa mengungkapkan pendapatnya, untuk bisa menolak ajakan orang lain. Kadang ini juga ada dipengaruhi budaya ya, misalkan seperti Bu Devi dari Jawa, kadang tuh ada rasa sungkan. Nah, seperti itu. Misalkan aslinya kita nggak setuju, aslinya kita nggak mau, tapi karena sungkan akhirnya kita menerima gitu. Nah, latihan asertif ini kita bisa melatihkan keterampilan asertif pada klien, bahwa kalau misalkan kita tidak setuju, kita tidak mau, kita bisa mengutarakan tanpa menyakiti perasaan orang lain. Nah, ini asertif. Nah, ini bisa dilatih misalkan dengan bermain peran. Nah, seperti itu. Lalu ada juga desensitisasi sistematik. Ini adalah suatu teknik biasanya untuk menghilangkan fobia, ketakutan, seperti itu. Jadi awalnya konseli ini dilakukan relaksasi dulu. Nah, lalu kita minta konseli membayangkan permasalahan yang selama ini ia takuti, begitu. Nah, lalu biasanya kita berikan skala-skala. Nah, misalkan kita bangkitkan situasi kecemasan atau ketakutannya, lalu kita berikan misalkan dari 1 sampai 5. Misalkan ada konseli atau klien yang merasa kesal sekali dengan ayahnya gitu. Nah, lalu kita ingin membantu konseli untuk mengurangi setidaknya kekesalan ini, sehingga ketika ketemu ayahnya dia bisa menampilkan perilaku yang lebih positif. Nah, jadi kita relaksasi dulu kliennya. Selanjutnya kita bacakan situasi. Misalkan kamu berada pada situasi ketika ayah kamu datang pada kamu, ngajak ngobrol kamu, meluk kamu. Jadi kita bangkitkan dulu kecemasannya, ketakutannya, sampai titik dimana dia bilang, udah Bu, stop, jangan dilanjutkan. Nah, lalu kita bisa mengukur, oh ternyata konseli ini merasa sangat kesal ketika misalkan ayahnya ingin memeluknya misalkan. Nah, lalu kita bacakan kembali, kita bangkitkan situasi kembali. Jadi agar konseli ini belajar mengalami situasi tersebut. Nah, sehingga ketika misalkan dibacakan lagi, nah jadi konseli sampai desensitisasi sistematik ini berhenti, sampai konseli itu bisa bilang tidak dan bisa bisa menerima ketika situasi itu kita bacakan. Nah, berarti dia bisa mulai istilahnya menerima, bisa untuk coba mengganti pola perilakunya, seperti itu. Jadi awalnya kita bangkitkan situasi kecemasannya, lalu dia bilang stop, lalu kita bangkitkan lagi, apakah dia bisa bertahan. Nah gitu. Jadi ini berhenti kalau dia nggak bilang stop, dia bisa bertahan. Nah, berarti ini dia bisa coba untuk mempelajari pola tingkah laku yang baru. Nah, selanjutnya ada beberapa teknik juga. Ada penguatan positif, yaitu pembentukan suatu pola tingkah laku dengan memberikan ganjaran atau penguatan setelah tingkah laku yang diharapkan muncul. Jadi misalkan seperti yang saya contohkan di awal tadi juga, misalkan ketika ada anak yang ingin kita latih untuk bisa memberikan maaf pada temannya atau untuk bisa minta maaf. Jadi ketika anak tadi bisa minta maaf, kita berikan penguatan positif atau ganjaran. Nah, ada juga beberapa teknik ya, token ekonomi. Ini adalah membentuk tingkah laku apabila persetujuan atau pemerkuat yang tidak bisa diraba lainnya tidak memberikan pengaruh. Jadi misalkan kamu boleh main HP kalau kamu sudah
menyapu misalkan. Kamu boleh nonton TV kalau kamu sudah mengerjakan PR. Nah, jadi dia mendapatkan kesenangannya jika sudah melakukan sesuatu. Nah, ini adalah contoh token ekonomi. Nah, tadi adalah beberapa teknik yang Bu Devi contohkan ya dalam model konseling behavioral.